Gila, makasih Bang Jikri. Makasih ya, makasih ya. Hadiah ulang tahun. Dia terus ya. Yeah. Udah didoain jadi dah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda fans Jutsifa Hana Salsabila. Seperti biasanya nek malam seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Jutsifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya bun. Spesial untuk video malam hari ini Pak Agus mendapatkan request untuk membahas mengenai komenan-komenan yang ada di IGS-nya Syakir Daulay. Aduh. Jadi 9 jam yang lalu Syakir Daulay itu posting ngobrol dengan kakaknya. Di sana jelas sekali dia memotong videonya tanpa menyebutkan nama siapapun. Tapi alhamdulillahnya postingan itu ada beberapa orang followersnya Syakir sendiri itu memberikan kolom komentar yang mungkin dibilang kurang mengenakan. Kata-katanya mulai yang paling atas ya mom ya. Mancing terus, nggak adiknya, nggak kakaknya yang cewek, demen banget ngiring opini terus. Malu pansos mulu abang lu. Ini sepertinya saya kurang paham mengenai kakaknya yang cewek. Mungkin yang dimaksud tentang Jutsifa. Tahu diri abang lo aja jejak digitalnya serem banget. Dari cipokan sama KDRT, sipernya aja yang nggak tahu diri jodohin. Jadi siper Ziva itu yang jodohin itu nggak tahu diri dia menyebutnya. Itu pendapat beliau. Sayang sekali untuk Mbak Heni Saraswati 90 ini akunnya pribadi. Dekne tidak mengikuti siapa, tidak posting siapa. Terus haters go away. Haters go away itu artinya pembenci pergi. Tapi untuk di bahasa sastranya itu maknanya untuk pembenci kalian pergi saja. Itu bakunya seperti itu. Tapi alasannya kenapa saya sedikit tertawa adalah beliau menyadari kalau ada haters di dunia ini. Dan semboyan yang ada di ID-nya ini membuat saya sedikit bingung karena beliau tidak suka sekali dengan yang namanya haters. Tapi maaf sebelumnya andai kata saya salah mengartikan ya bun ya. Yang beliau tulis ini mungkin agak mirip-mirip dengan yang sering dilakukan atau yang diketik oleh haters.
mancing terus nggak ada. Ini benernya opini, pure murni opini, tapi tidak disampaikan menggunakan akun aslinya. Jadi dia menciptakan akun Heni Saraswati 90 hanya untuk menulis kata-kata yang ingin dia ucapkan, tapi dia merasa nggak kepenak kalau sampai jati dirinya terbongkar, yang sering dilakukan oleh haters seperti itu. Tapi pada saat saya membaca, ini adalah opininya beliau, pendapatnya beliau. Harusnya tidak perlu malu, harusnya tidak perlu takut untuk muncul dengan ID aslinya. Saya tidak apa-apa, menurutku ya, menurutku. Oke, kita lanjut. Yang komen hate beraninya pakai akun fake. Yang komen hate beraninya akun fake, menggunakan akun fake bakunya nih. Beliau Mbak Heni ini jawabi, suka-suka aku, emang nggak tahu diri, sekeluarga ngiring opini terus. Menggiring opini terus. Saya tidak tahu apakah yang dilakukan Syakir itu termasuk golongan menggiring opini. Mungkin bagi mereka yang tidak tahu akan berpikiran ini ke arah siapa ya, seperti memberikan suatu tanda tanya. Tapi bagi fans Ziva pasti tahu ke arah mana kata-kata tersebut, atau pertanyaan atau video Syakir tersebut. Oke, kita lanjut. Ini masih Mbak Heni. Kesialan terbesar Ziva adalah dapat lawan main si Zikri yang sekeluarga demen banget pansos gimmick. Semoga ini yang terakhir. Pansos, panjat sosial. Terus terang saya tersanjung di sini, berarti Mbak Heni menyebutkan kalau sosialnya Cut Ziva itu tinggi sekali. Ini saya anggap sebagai pujian. Tapi dalam dunia entertain, pansos itu boleh atau tidak sih? Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Jadi bahkan kita disarankan untuk kolaps dengan orang-orang yang terkenal. Itu memang seperti itu jalannya. Jadi benar-benar diperbolehkan untuk kolaps dengan orang yang jauh lebih terkenal. Jadi di sini ya gimana Mbak ini, memang seperti itu. Memang seperti itu, dan itu bukan sesuatu hal yang menyalahi aturan. Lanjut ya Bun ya. Hal yang paling sial Ziva ambil project sama lawan. Ini ganti Mbak Herni. Hal yang paling sial Ziva ambil project sama lawan main sama yang ini. Sial banget Ziva dihujat habis-habisan. Padahal Ziva tidak ada HBN. HBN apa? Saya tidak paham ini. Padahal Ziva nggak ada HBN apa. Maaf, saya tidak memahaminya. Kita lanjut aja ya Mam ya. Komen pada apa banget. Jangan bawa-bawa Syakir juga kali ini. Dia juga ikutan giring opini, salah sendiri. Salah sendiri. Ya, bagi beliau itu suatu kesalahan. Boleh. Lanjut, kalau nggak mau diketik juga suka ngiring opini, ngerti nggak? Kalau nggak mau diketik juga suka menggiring opini, sulit dipahami. Di ngapura Bu Herni,
aku rodok sulit memahami nih. Mbak Heni Saraswati lagi, ngapain jaga ketikan orang si Syakir juga ikutan giring opini keluarga, demen amat pansos yang nyuruh buat jaga ketikan, kalau nggak suka skip aja, nggak akan biar si Syakir juga tahu diri, gak usah ikutan giring opini. Aduh, mantap. Dan yang terakhir sama sapa gua iki gak iso diwaca. Oke, terakhir sampai dipunyane Mbak Heni ya. Jadi sepertinya ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman dengan postingannya Syakir. Benar-benar tidak nyaman, walaupun menurut saya itu tidak masalah. Andai kata bisa, ini mung andai kata bisa. Saya ingin collab dengan Atta Halilintar, andai kata bisa. Tapi kan nggak mungkin. Hanya orang-orang yang dekat dengan Atta yang bisa. Misalnya Mas Zikri ini mau pansos karo Cut Siva, persyaratan utamanya adalah minimal kenal, minimal deket, minimal pernah kerja sama. Oh iya, jadi faktanya Zikri memang deket dulu, dan itu nggak apa-apa. Ada yang sedikit lucu pada saat saya memahaminya, kenapa beliau sangat geram sekali dan ingin mengatakan pansos. Akhirnya saya paham setelah saya selidiki backgroundnya beliau. Saya tunjukkan data-datanya lewat rekaman layar agar ini loh, buktinya itu nyata. Halo bunda-bunda, iki Pak Agus lek rekaman sampai jam 19:36 Selasa 15 Juli 2025. Video ini merupakan data-data dari apa yang saya sampaikan tadi. Benernya Pak Agus tidak begitu ngerti, tapi dikirimi ning postingane Syakir 10 jam yang lalu. Nek saiki jam 19:37, kemungkinan jam 9:37 pagi ya Mam ya. Oke, datanya itu ada di pojokan sini Mam. Nah, jadi ning pojokan sebelah kiri ini ada komen-komenan, terus bunda-bunda iso lihat. Komenan pada cerita ini dibatasi. Ini untuk Mbak Heni Saraswati. Nah ini untuk mengikuti, kita nggak tahu pengikut follower ada Blooming Sunshine. Iki gak iso. Blooming Sunshine akun ini bersifat pribadi, jadi kita tidak bisa ngeceknya ya Mam ya. Oke, untuk Mbak Heni Saraswati. Lanjut untuk Mbak Herni. Mbak Herni ini masih bisa kita cek fotonya Marriott. Wow, Marriott ini di Jakarta ya Mam ya. Tapi itu bisa diambil di mana saja. Tapi yang bisa kita cek adalah siapa yang beliau ikuti. Di sini ada yang Pak Agus kenal ya. Mbak Cut Siva, SCTV, Ariel Intan Newt, Sania Marwah, ada Rizky Nazar, ada Miliker ID, ada Eza Gionino, terus ada Couple Gemoy Official, Mama Fani, Misha, Galeri Cut Siva, Twin Gaje, Diramel. Setahu saya ada beberapa ID yang Pak Agus kenal, dan mereka orang-orang baik yang Pak Agus kenal. Mereka orang-orang baik. Tapi sepertinya untuk Mbak Herninya memiliki jalur yang lain. Mungkin andai kata dari admin Ariel Intan ngerti ono follower beliau seperti ini, akan
jangan di situ. Itu menjelekkan nama tim Misfa yang sudah bertahun-tahun, orang-orangnya baik-baik, pasti insya Allah diingatkan. Kebetulan beliau muslim, jadi aku ngerti langkah-langkah beliau. Orang-orang baik yang luar biasa mendukung Cut Siva. Mereka orang-orang yang benar-benar tabah. Yakin Mam, tim Misfa itu benar-benar tabah pada saat Project My Heart. Itu Masya Allah, nek dihujat habis-habisan. Mereka andai kata dianalogikan dalam bentuk itu, mereka dipukuli dan tidak membalas sama sekali. Pada saat Project My Heart, Misha itu nek dihujat habis-habisan live di depannya Rizky Nazar, di depannya Cut Siva, di depannya Misha. Itu Misha diusir, disuruh pergi dari sinetron My Heart. Aku pada saat itu benar-benar, ya Allah, kok sampai segitunya kayak gitu. Apakah kalian tidak yakin dengan pendapat kalian sampai harus mengusir saingan, menurut mereka saingan ya kan? Sampai seperti itu. Ya jadi ya tapi ya masing-masing sih, masing-masing. Jadi mungkin ini Mbak Hermine lupa tempat aja dan gregeten dikarenakan berulang kali dari keluargane Misanya juga itu ada teman-teman yang lain. Ya kebetulan saudara saya juga itu Misha kok pansos terus. Waktu sering tayang di TV itu loh Mam, tayang di nggone Kiki Saputri, terus kemarin yang terbaru itu nggone Kak Misha, Bunda kakak Nadine oke. Wis inget Kak Nadine itu Nadine Chandrawinata itu diwawancarai, dia menjawab apa adanya setahu dia. Beneran Misha memang suka dengan Cut Siva, tapi untuk saat ini saya tidak tahu kenapa tidak berani maju. Ya mungkin ya jelas lah mentok kayak nabrak tembok agama Pak, kayak gitu ya. Ya jelas itu sih. Ya seperti itu keadaannya. Ya seperti ini itu jawabannya, alasannya kenapa beliau banyak sekali menulis. Zikri disebut panjat sosial dikarenakan mereka habis dikata-katain seperti itu, membuat Bu Herni dan juga Bu siapa sih jenis Herni karo Henny cedak banget ini sangat geram sekali apabila ada orang yang menurut beliau pansos karo Cut Siva karena dia merasa habis dikata-katain seperti itu. Itu hanya pendapat saya saja, yang belum tentu benar. Untuk kebenarannya bunda-bunda bisa tanya langsung ke Mbak Heni Saraswati atau Mbak siapa namanya Herni 3292 untuk kebenaran maksud beliau. Yes, ngono ya Mam ya. Kesimpulannya adalah gak ada kesimpulan. Sebenarnya Pak Agus tadi sedikit mempelajari, terutama untuk Mbak Heni Saraswati yang menuliskan haters go away. Tapi yang dia lakukan seperti seorang haters, berarti dia merasa tidak melakukan sebuah kegiatan yang menurut dia ini bukan sebagai haters. Menurut dia yang dia lakukan ini bukan suatu kesalahan. Dan Pak Agus mempelajari ini orang yang melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah orang yang melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah bisa disebut memiliki dan seterusnya.
Ini mung pendapatnya Pak Agus ya Mam ya. Beliau merasa bersalah atau tidak saya tidak tahu, kan wonge dhewe. Tapi yang jelas nek ndelok ID-nya haters go away. Ini bener-bener benci dengan haters. Itu aja yang saya pahami. Tapi yang dia lakukan layaknya seorang haters. Jadi andai kata di sini subscriber di sini, apapun yang terjadi di luar sana, apabila bunda-bunda memiliki perasaan yang mungkin kurang nyaman, itu bisa langsung disampaikan ke orangnya langsung saja, sesama fans saja. Ojo nyerang artisnya, kuwi gak ngerti apa-apa. Maksudnya gak ngerti apa-apa ki, mereka hanya melakukan hidupnya saja, menjalankan kehidupan yang mereka lalui saja. Nek bunda-bunda salah paham dengan fansnya saja, yang kemarin mengatakan misalnya ya, beliau Mbak Heni Saraswati habis dikata-katain fanse apa idolan ini dikata-katain pansos, yang mengatakan pansos dijak ngobrol baik-baik. Apakah benar menurut sampean dan apakah pansos itu salah? Mungkin seperti itu ya. Ya wes, ini hanya request saja Pak Agus untuk membahas hal ini. Sudah saya bahas, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di sini. Yang menurut saya hanya salah lokasi saja menyampaikan pendapat. Ini kan Zakir udah ngerti kan. Wah, ini melukai Bang. Mau tidak mau untuk Mbak Heni Saraswati dan juga Mbak Herni 3292 ini melukai hati Zakir. Ataupun nanti yang andai kata Zakir ngomong ke keluarganya juga atine loro. Dan biasanya orang yang menyakiti orang lain itu biasa nih, ora biasa nih, kita sama-sama tahu apa yang akan didapatkan. Ngono ya Mam ya. Jadi usahakan untuk subscriber channel ini jangan melakukan hal yang seperti ini. Walaupun saya tidak berharap banyak, dikarenakan kehidupan kita masing-masing, jalan pikiran juga masing-masing. Jadi saya hanya bisa menyarankan saja, jangan lakukan seperti ini. Apabila memiliki perbedaan pendapat, bisa dibicarakan. Ini ya Mam ya. Oke, mungkin itu dulu yang baru bisa Pak Agus sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bunda-bunda, ketemu lagi besok.